Karena kalau misalkan akuarium kita itu ada aerator ataupun filter, itu kualitas airnya menjadi lebih bagus. Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan sharing kepada kalian daftar ikan apa aja yang bisa dipelihara tanpa aerator ataupun filter guys, gitu. Jadi kan di video gue yang sebelum-sebelumnya juga kan banyak yang komentar lah, banyak beberapa yang kayak nanyain, bang kira-kira ikan ini bisa nggak sih dipelihara tanpa aerator, bang kira-kira ikan A bisa nggak sih hidup tanpa aerator ataupun filter gitu kan. Jadi ya dari situlah gue ada kepikiran untuk bikin konten ini guys, gitu. Dan nanti mungkin bakal ada 5 ikan predator mungkin ya, yang nanti bakal gue coba jelaskan gitu kan, ikan-ikan apa aja yang bisa dipelihara tanpa aerator ataupun tanpa filter guys, gitu. Dan mungkin bagi yang belum tahu, jadi ya fungsi aerator ataupun filter ini bukan sebagai penyuplai oksigen ya ibaratnya ya. Jadi ya kalau misalkan gue di sini punya aerator, nanti bakal gue liatin. Jadi aerator itu tuh fungsinya bukan memasukkan oksigen ke air guys, gitu. Jadi ya dia tuh fungsinya adalah untuk merangsang permukaan air yang ada di akuarium gitu kan, untuk terus bergerak. Dan kalau misalkan si permukaan airnya terus bergerak, dia itu bakal pori-pori airnya bakal merenggang gitu kan, dan nanti bakal terjadi pertukaran oksigen, kurang lebih kayak gitu lah. Jadi ya salah sih kalau misalkan ada yang beranggapan kalau aerator gitu kan ataupun filter gitu kan yang kayak ada gelembung-gelembung itu tuh memasukkan oksigen, itu tuh salah guys. Jadi ya inti fungsinya sebenarnya untuk menggerakkan permukaan air gitu kan, untuk terjadi aerasi lah. Dan pergerakan air ataupun aerasi yang ada gelembung-gelembung airnya itu merangsang oksigen untuk masuk ke dalam air guys, gitu. Jadi ya dari situ secara tidak langsung gitu kan akan menambah suplai oksigen yang ada di akuarium. Kurang lebih ya gitulah fungsi dari aerator guys. Nah, kenapa gue bahas video tentang ini gitu kan, video tentang ikan-ikan apa aja yang bisa tahan tanpa aerator? Sebenarnya sih selain tadi dari ada beberapa yang nanya juga kan, ada beberapa yang pengen minta dibahas lah kayak gitu. Dan juga mungkin sebagai pengetahuan umum aja sih untuk kita gitu kan. Jadi kalau misalkan kita punya salah satu ikan yang nanti bakal gue coba paparkan gitu kan, untuk kedepannya kita bisa mengantisipasi kemungkinan terburuknya guys. Jadi kalau misalkan kita nanti punya ikan A misalkan, nah kira-kira ikan A ini bisa nggak sih dipelihara tanpa aerator, tanpa filter gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba mesin aerator ataupun mesin filter kita rusak ataupun mati lampu, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu panik lah, karena ikan tersebut bisa aman dan juga bisa selamat lah meskipun aerator ataupun filter kita rusak ataupun mati lampu lah, kayak gitu guys. Dan mungkin ikan yang bisa dipelihara tanpa aerator ataupun filter ini dia memiliki ketahanan yang lebih kuat ya dibanding ikan lainnya. Jadi mungkin kalau misalkan kita pahit-pahitnya kita tadi misalkan aerator ataupun filter kita rusak, kita bisa lebih aman, bisa lebih tenang lah, karena ikannya bakal lebih kuat dibanding ikan-ikan lainnya guys, gitu. Jadi kelebihannya kayak gitu sih, ikan yang bisa dipelihara tanpa aerator ini ikannya lebih kuat dibanding ikan-ikan lainnya guys, gitu. Namun ya saran dari gua nggak menyarankan ataupun menyuruh gitu kan, kayak ikan ini nggak boleh pakai aerator misalkan, ikan ini nggak boleh pakai filter. Nggak seperti itu ya kalau menurut gua pribadi. Sebaiknya saran dari gua sih, tiap ikan mungkin bisa dipasangkan aerator ataupun filter, cuman disesuaikanlah dengan kebutuhan kita gitu kan, dengan apa ya, keadaan kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan kita mungkin mepet-mepetnya kita nggak punya aerator ataupun filter, ya bisa lah tanpa aerator ataupun filter. Jadi ya gitu sih, mungkin termasuk mungkin ikan cana, kalau misalkan kalian bisa menyediakan aerator ataupun filter ya lebih baik digunakan lah kayak gitu kalau menurut gue pribadi ya. Nah, kita mulai ke pembahasan ikan-ikan apa aja yang bisa dipelihara tanpa aerator ataupun filter. Yang pertama di sini ada ikan cana. Jadi ikan cana ini adalah ikan predator yang tahan banting ya, salah satu ikan yang digemari para penghobi gitu kan, karena dia itu sifatnya lebih mudah untuk dipelihara, lebih tahan banting juga dibanding ikan-ikan predator lainnya guys, gitu. Dan gue sendiri juga di sini kalau memelihara ikan cana nggak pernah pakai filter ataupun aerator ya, dan sejauh ini aman-aman aja. Sejauh ini ya sehat-sehat aja sih mereka, asal dijaga aja airnya gitu kan, asal dikuras aja airnya, kalau misalkan kotor dibersihkan gitu kan, jangan sampai airnya tetap kotor tapi dibiarkan, kayak gitu sih. Nah, ikan cana ini punya organ khusus yang bernama labirin. Nah, labirin ini menjadikan ikan cana ini dapat mengambil oksigen langsung ke udara tanpa perantara air lah, kayak gitu kurang lebih yang gue baca. Jadi dia itu punya organ khusus gitu kan, yang dimana dia itu nggak perlu air dengan kondisi oksigen terlarut yang tinggi guys. Jadi dia itu langsung mengambil oksigen dari udara. Makanya kalau misalkan kalian punya ikan cana, bisa dilihat dia itu sering ke permukaan air untuk mengambil udara. Nah, itu tuh dia salah satu tingkah laku yang dimana dia itu
bisa dipelihara tanpa aerator. Nah, ikan yang kedua yaitu ikan palmas. Nah, ikan palmas ini juga adalah ikan predator yang cukup populer dipelihara para penghobi gitu kan. Dan penampakan dari si ikan palmas ini cukup eksotis ya, karena dia itu mempunyai penampakan fisik yang mirip naga lah kayak gitu. Jadi kelihatan dia itu punya fisik yang sangar. Bahkan mungkin para penghobi juga ataupun para seller menyebut ikan palmas ini sebagai ikan naga lah kayak gitu. Jadi ya cukup eksotik dan cukup populer dipelihara oleh para penghobi kayak gitu guys. Dan informasi juga ya bahwa ikan palmas ini adalah ikan purba. Jadi dia itu juga menyebabkan dia itu bisa langsung untuk mengambil oksigen dari udara gitu kan. Kalau misalnya kalian melihara ikan palmas juga sering dilihat ya, dia itu sering ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Jadi dia itu punya yang namanya organ paru-paru primitif. Jadi dia tuh punya tambahan semacam 2 kantong paru-paru primitif gitulah, yang menyebabkan dia itu bisa langsung mengambil oksigen dari udara kayak gitu guys. Makanya banyak yang bilang, banyak yang bahas kalau ikan palmas ini adalah salah satu ikan purba yang masih hidup sampai sekarang guys kayak gitu. Selanjutnya yaitu ikan yang ketiga adalah ikan aligator. Nah, ikan aligator ini juga salah satu ikan predator yang banyak dipelihara oleh para penghobi gitu kan. Karena ya tadi mungkin harganya lebih murah, terus juga penampakannya juga sangar, keren gitu kan, kayak ikan setengah buaya gitu kan. Jadi ya banyak yang pelihara lah. Cuman yang gua takutkan sih, yang gua khawatirkan banyak penghobi ini yang kayak gak mengerti konsekuensi yang akan diterimanya gitu guys. Jadi ukuran aligator ini sangat besar nantinya. Jadi kalau misalkan dia cepat besar dan ukurannya besar, kadang penghobi itu gak mampu untuk memeliharanya, gak punya tempatnya. Jadi biasanya kayak dibuang ke sungai gitu aja sih, dan itu jangan sampai dilakukan seperti itu guys. Jadi kita harus tahu dan harus paham konsekuensi yang kita terima ketika kita melihara ikan aligator guys gitu. Dan aligator ini juga merupakan salah satu ikan purba ya. Jadi ya sama kayak ikan palmas, jadi dia juga bisa untuk mengambil oksigen langsung dari udara guys, tanpa perantara air guys. Jadi kan kalau misalkan ikan lain, dia itu harus ada oksigen di air yang dia tempatin gitu kan. Jadi kandungan oksigen terlarutnya harus tinggi, karena dia itu nggak bisa ngambil oksigen langsung. Nah, beda dengan ikan-ikan tadi, kayak ikan aligator ini, dia itu bisa untuk mengambil oksigen langsung dari udara guys kayak gitu. Nah, ikan yang selanjutnya yaitu ikan pleko atau ikan sapu-sapu. Ikan pleko ini mungkin nggak aneh ya di telinga kita ya, nggak aneh lah untuk kita, karena mungkin kita juga sering menemukan ikan pleko ini atau ikan sapu-sapu ini di sungai-sungai yang kayak terbengkalai atau sungai-sungai yang ada di sekitar kita, banyak ditemukan lah kayak gitu. Ikan pleko ini banyak dipelihara oleh para penghobi ya, yang dimana biasanya ikan pleko ini ditujukan untuk membersihkan lumut yang ada di tank kita guys kayak gitu. Dan variasi ikan pleko ini ternyata bermacam-macam guys. Mungkin dari ikan pleko yang kita bisa dapat gratis yang ada di sungai-sungai kita gitu kan, sampai ikan pleko ini yang bisa harganya sampai jutaan rupiah lah kayak gitu. Ada kan namanya pleko blue eye kalau nggak salah, itu harganya bisa sampai 7 juta atau berapa juta lah kayak gitu. Jadi ikan pleko ini beraneka ragam variasinya lah kayak gitu guys. Pakai kode-kode gitu sih ikan pleko ini, LL apa gitu lah. Gua nggak tahu sih kalau ikan pleko. Dan ikan pleko ini mungkin kita bisa tahu sendiri ya, ikan pleko ini adalah ikan yang kuat, bisa dipelihara tanpa aerator. Dan mungkin kalian juga kalau melihara ikan sapu-sapu atau pleko, dia itu sering ke permukaan air guys, yang dimana dia itu untuk mengambil oksigen langsung dari udara, kurang lebih kayak gitu guys untuk ikan pleko ini. Dan ikan yang terakhir adalah ikan langfish. Ikan langfish ini mungkin bagi sebagian penghobi ikan yang cukup rare ya, cukup kayak asing di telinga kita lah. Termasuk gue pun kayak, ini ikan apaan sih, itu ikan langfish. Kalau misalnya kita telah dari namanya, lang ini artinya paru-paru, fish ini artinya ikan. Jadi dia itu ya mungkin bisa diibaratkan ikan paru-paru lah. Ikan langfish ini mungkin di pasaran masih kayak langka ya, masih jarang gitu kan ditemukan. Karena ikan ini juga mahal harganya gitu kan. Jadi ya karena emang dia itu langka di pasaran, jadi harganya pun emang langka. Dan mungkin kalau harganya mahal, nggak banyak penghobi yang punya ikan langfish ini guys gitu. Ikan langfish ini juga terkenal dengan kekuatannya, dengan daya tahan tubuhnya gitu kan, yang mampu hidup tanpa air. Cuman ya gue di sini juga nggak menyarankan untuk memelihara tanpa air sih ya. Tetap ikan langfish ini dipelihara dengan baik lah kayak gitu guys. Jadi kalau gue baca dari Nakama Aquatic sih dijelasin kalau ikan langfish ini kalau misalkan dia beranjak dewasa, dia itu bakal kehilangan fungsi insangnya, yang dimana dia itu mengharuskan untuk selalu ngambil oksigen dari udara guys gitu. Jadi kalau misalkan bisa dilihat yang punya ikan langfish ini selalu untuk ngambil udara langsung ke permukaan air lah kayak gitu guys.
Nah, untuk simpulannya mungkin, jadi ikan-ikan ini yang tadi gua jelasin adalah ikan-ikan yang dia itu mampu untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Jadi mungkin ciri-cirinya seperti itu ya, dia itu punya organ khusus yang dimana dia itu bisa untuk ngambil oksigen langsung ke udara tanpa melalui pelantara air kayak gitu. Cuman kalau gua pribadi sih tidak menyarankan gitu kan untuk memelihara tanpa aerator ataupun filter. Kalau misalkan bisa menyediakan filter ataupun aerator di tanknya, lebih baik digunakan guys, karena ya untuk juga memperbagus kualitas airnya guys, kayak gitu. Jadi ya gitu aja mungkin untuk video kali ini, video gue soal sharing mengenai ikan-ikan yang bisa dipelihara tanpa aerator. Kalau misalkan ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gue jelasin, mohon dimaafkan juga mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.